Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lesan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi keyakinan bahwasanya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan sampai hari ini mutlak berkat kasih sayang, sifat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau serta seluruh umatnya yang tetap istiqomah pada syariatnya sampai ajal menjemputnya. Para santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu sebuah kitab yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kita masih dalam bab atau kitab Khulasah Nurul Yakin pada jilid yang pertama. Untuk mendapatkan barokah dari kitab Nurul Yakin yang ditulis oleh beliau Syekh Umar Abdul Jabbar, mari kita mendoakan beliau dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita yang mempelajari kitabnya mendapatkan barokah dari ilmunya. Hadhihi niya ala kulli niyatin salihah bi barakatin suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita sampai kepada bab yang keberapa? Sampai ke 44 ya. Kemarin kita sampai kepada kisah tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Kita ulangi beberapa bab ke belakang, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah
untuk berhijrah ke kota Yasrib atau yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan umatnya terlebih dahulu untuk berhijrah. Sedangkan Rasulullah SAW tetap berdiam diri di Mekah, ditemani oleh beberapa sahabat beliau, terutama sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang-orang Quraisy itu tidak akan membiarkan kaum muslimin yang hendak berhijrah ke kota Yasrib, orang-orang yang akan berhijrah ke kota Yasrib oleh Rasulullah, oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu akan diganggu, ya, atau tidak boleh pergi. Maka para sahabat Rasulullah SAW mereka berhijrah dengan cara bersembunyi-sembunyi, ya. Kecuali sahabat Umar bin Khattab, karena beliau adalah seorang yang sangat kuat dan ditakuti oleh orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak mampu menahan ketika Umar bin Khattab hendak berhijrah. Bahkan Umar bin Khattab sempat mengatakan, "Wahai orang-orang musyrikin, saya besok pagi mau berhijrah ke kota Madinah, mematuhi perintah dari Rasulullah SAW. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, maka silahkan hadang saya di perempatan atau di depan Ka'bah." Tapi ternyata tidak ada yang berani menolak, tidak ada yang berani melarang Umar bin Khattab untuk berhijrah. Lain halnya dengan seorang namanya Su'aib Ar-Rumi, ya. Su'aib Ar-Rumi ini pendatang dari kota Romawi. Maka dia disebut dengan Su'aib Ar-Rumi. Su'aib yang berasal dari negara Romawi. Beliau datang ke kota Mekah dan berdagang di kota Mekah. Sehingga Su'aib Ar-Rumi ini menjadi 7 orang terkaya, ya, di kota Mekah. Maka ketika dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam serta ingin mematuhi perintah Rasulullah untuk berhijrah, maka seluruh hartanya ini dijual murah, diobral, rumahnya diobral, emasnya diobral, atau untanya diobral. Pokoknya seluruh kekuasaan seluruh hartanya diobral, tanah, kebun dan sebagainya diobral semua. Sudah diobral dengan harga murah saja, masih terkumpul 4 karung dirham, 4 karung dinar, uang emas. Maka setelah sepakat, dia membawa kendaraannya, unta yang membawa 1 unta 1 karung dan perbekalan lainnya, dia berangkat berhijrah. Tetapi dia berangkatnya hijrah itu diketahui oleh kaum musyrikin, sehingga kaum musyrikin mengejar Su'aib Ar-Rumi. Ya. Setelah dia ketemu sama Su'aib Ar-Rumi, maka dia memberikan pilihan kepada Su'aib Ar-Rumi. "Wahai Su'aib Ar-Rumi," kira-kira katanya begini, "kamu datang ke sini dalam keadaan miskin, ya, dan sekarang kamu sudah menjadi orang kaya. Seenaknya sendiri kamu mau keluar dari Mekah." Maka Su'aib Ar-Rumi mengatakan, "Lantas apa yang harus saya lakukan? Saya kasih 3 pilihan, ya, kepada kamu, wahai Su'aib Ar-Rumi. 1,
kamu kembali ke agama nenek moyangmu, yaitu menyembah berhala. Kamu kalau mau murtad keluar dari agama Islam, silahkan kamu hidup sepuasnya dan hartamu juga bisa menikmati hartamu sepuasnya. Yang kedua, serahkan hartamu. Ya, silahkan semua tinggalkan harta kekayaanmu kecuali pakaian yang kau bawa atau yang kau pakai. Ketiga, kamu kalahkan kita semua. Ya, kalahkan kita semua. Baru kalau kita semua mati, kamu boleh keluar dari Makkah. Maka apa yang dikatakan oleh Suhaib Ar-Rumi? Wahai orang-orang kafir, kamu ketahui bahwa saya ini adalah ahli panah. Tidak ada satupun anak panah yang aku lepaskan kecuali mengenai sasaran. Dan aku ini adalah ahli pedang. Dan engkau kalian mengetahui bahwasanya setiap sabetan pedang yang aku sabetkan tidak pernah lepas dari atau luput dari sasarannya. Maka tetapi dengan cintanya aku kepada Rasulullah SAW, maka saya milih yang kedua. Silahkan kamu bawa hartaku. Ya. Maka Syekh Ar-Rumi menyerahkan unta, kuda, dan 4 karung dinar diserahkan ke kaum musyrikin di kota Mekah. Maka dia pergi ke kota Madinah memenuhi perintah Rasulullah SAW dengan berjalan kaki dan tidak membawa bekal apapun kecuali pakaian yang menempel di dada. Itulah beberapa kisah mereka yang berhijrah kepada Madinah, menuju ke Madinah memenuhi perintah Rasulullah SAW. Nah, terus setelah kaumnya berhijrah, ya, setelah kaumnya Rasulullah SAW itu berhijrah, kaum muslimin banyak yang berhijrah, tinggal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu perintah dari Allah lewat malaikat Jibril untuk dia pun berhijrah. Ya. Maka saat Rasulullah SAW mendapatkan perintah berhijrah dari Jibril, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kemarin sudah kita sampaikan, Rasulullah datang menemui sahabat karibnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia ceritakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, saya ini sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk segera berhijrah. Maka saya akan mengajakmu untuk berhijrah bersamaku. Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya siap menemani Anda untuk berhijrah ke kota Madinah. Lalu mereka berdua mengatur strategi apa yang akan mereka lakukan. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 kendaraan. Ya. Lalu 2 kendaraan ini dikasihkan kepada petunjuk jalan atau dalil, ya. Orang yang ahli, yang sudah terbiasa. Ya, karena apa? Karena nanti Rasulullah SAW akan pergi ke Madinah tidak seperti atau tidak melalui jalan yang biasa yang dilalui oleh kebanyakan orang. Maka dia pilih seorang petunjuk jalan dan dia kasihkan kendaraan tersebut sambil mengatakan, wahai fulan, nanti kamu silahkan sekarang kamu bawa kendaraan ini 3 hari setelah hari ini atau 3 hari setelah nanti malam, kamu bawa kendaraan ini ke Gua Sur. Ya. Nanti akan saya lakukan beritahu perintah selanjutnya. Ya, maka orang ini pun pergi membawa 2 kendaraan tersebut. Lalu dia juga memerintahkan kepada Asma binti Abu Bakar untuk setiap pagi ataupun sore mengirim makanan ke puncak Gua Sur. Terus dia juga memerintahkan kepada
Abdullah bin Abu Bakar. Untuk apa? Untuk setiap sore dia pergi keliling kota Mekah untuk mengetahui atau mencari informasi apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah setelah Rasulullah berhijrah. Lalu dia juga mengirim sahabat lainnya. Untuk apa? Untuk nanti setelah 3 hari dan setelah Rasulullah pergi berkuda, maka dia anak muda tersebut, seorang penggembala, membawa gembalaannya untuk apa? Untuk menghilangkan jejak kaki kuda yang ditunggangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Ini beberapa strategi yang dirancang oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maka ketika malam tiba, gitu ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada keponakannya atau sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Untuk Ali bin Abi Thalib berbaring atau tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Supaya apa? Orang-orang Quraisy mengira bahwasanya Rasulullah itu masih tertidur di rumahnya. Itu rencana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kebetulan saat malam itu juga orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab bersepakat untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah. Ya. Mereka bertekad untuk membunuh Rasulullah. Caranya seperti apa? Supaya Bani Hashim nanti tidak akan menuntut balas atas kematian kaumnya, salah satu dari kaum mereka. Maka iblis saat itu laknatullah mengusulkan saat itu untuk setiap suku ambil satu pemuda, yang nanti satu pemuda tersebut pastikan ikut membunuh Rasulullah. Sehingga apa? Dengan tujuan apa? Nanti kalau Bani Hashim minta untuk kisos, ya, maka mereka tidak bisa, karena mereka akan berlawanan dengan seluruh suku di Mekah. Akhirnya nanti kalau Bani Hashim mau tidak mau harus menerima diat atau ganti rugi 1000 ekor unta. Maka kalau itu, maka mereka akan urunan dikasihkan kepada Bani Hashim. Tapi ternyata pada malam itu, ya, setelah mereka bersepakat mengepung rumah Rasulullah di pagar betis, tidak mungkin menurut perhitungan mereka, tidak mungkin Rasulullah akan bisa keluar, karena rumahnya itu sudah dikelilingi, sudah dijaga oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Allah punya rencana lain, ya. Ketika Rasulullah sudah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya di tempat tidur Rasulullah, maka dia keluar. Rasulullah melihat orang-orang rumahnya ini sudah dikelilingi oleh orang-orang musyrikin dan sambil menghunus pedang, maka Rasulullah mengambil pasir, ya. Mengambil pasir, maka dia lemparkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Qadarullah, orang-orang yang mengelilingi rumah Rasulullah ini, mereka pandangannya tertutupi. Ada yang mengatakan tidur, tapi ada yang mengatakan pandangan mereka tertutupi. Sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak tahu, ya. Maka ketika Rasulullah sudah bisa keluar dari rumahnya, Rasulullah segera menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka langsung pada saat malam itu juga datang atau naik ke Gua Sur untuk bersembunyi beberapa hari. Orang-orang Quraisy itu gempar. Kenapa? Karena mereka pagi-paginya mereka yakin bahwasanya Rasulullah masih hidup, masih
berada di dalam rumah, tetapi ternyata Rasulullah sudah pergi. Yang ada itu adalah sepupunya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka seluruh kota Madinah, seluruh kota Mekah itu gempar. Ya, seluruh kota Mekah itu gempar. Mereka perintahkan seluruh penduduk Mekah, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, untuk mencari di mana posisi Rasulullah SAW bersembunyi. Maka karena apa? Karena mereka yakin Rasulullah pasti belum jauh. Maka setiap sudut di kota Mekah tidak lepas dari pandangan orang-orang musyrik. Termasuk Gua Sur, ya, diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Orang-orang itu, orang-orang Quraisy itu, gitu ya, orang-orang Quraisy itu sudah berada di atas Gua Sur, ya, sudah berada di atas Gua Sur. Tetapi pandangannya dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginjak, tidak mau melihat kaki mereka, melihat ke bawah. Dikisahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seandainya gitu ya, mereka mau melihat ke bawah, ke kaki mereka, maka mereka pasti akan melihat kita berdua berada di Gua Sur. Ketika mereka turun gitu ya, mau masuk ke Gua Sur, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa? Kemarin laba-laba. Yang laba-laba itu bikin rumah di depan Gua Sur. Sehingga orang-orang musyrikin mengatakan ketika mereka, ayo kita masuk ke Gua Sur, yang lainnya mengatakan, apakah kamu tidak lihat ya, bahwasanya gua ini penuh dengan sarang laba-laba. Kalau Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua ini, pasti sarang laba-laba ini akan rusak. Jangan buat sarang laba-laba ini tidak rusak. Maka sehingga mereka tidak jadi masuk. Ini makar Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam gua ya, Abu Bakar As-Siddiq itu juga, di dalam gua itu kan banyak lubang-lubang gitu ya. Yang lubang-lubang itu bisa isinya ular. Maka Abu Bakar As-Siddiq menutupi setiap lubang dengan kain yang tersisa ataupun dengan daun-daunan. Tapi ada satu lubang yang belum tertutupi. Maka Abu Bakar As-Siddiq menutupi dengan kakinya, ya, dengan telapak kakinya. Ditutupi dengan telapak kaki sama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sedangkan Rasulullah SAW itu sedang tertidur, ternyata lubang itu ada ularnya, dan Abu Bakar digigit atau dikena gigitan ular yang berbisa. Sakitnya luar biasa, tapi sama Abu Bakar As-Siddiq ditahan, ya, sama Abu Bakar As-Siddiq ditahan. Supaya apa? Supaya Rasulullah tidak terbangun. Tapi saat Rasulullah terbangun dan mendapati Abu Bakar As-Siddiq ini kesakitan, menahan sakit karena digigit ular, maka dia pun mengatakan, kamu kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, sebenarnya saya ini kaki saya digigit ular. Maka Rasulullah SAW ketika itu meludahi bekas gigitan ular yang ada di kakinya Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata mereka seketika itu kakinya pun sembuh, ya. Dan konon ketika nanti Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal, ternyata bisa ular itu kambuh lagi, sehingga menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Selama 3 hari 3 malam di Gua Sur, maka mereka mendapatkan suplai makanan dari Asma binti Abu Bakar yang mengirim mereka. Dengan apa? Dengan cara Asma itu naik ke atas Gua Sur dengan cara mundur, ya, dengan cara mundur. Supaya apa?
supaya orang-orang Quraisy mengira bahwasanya tidak ada telapak kaki yang menuju ke atas, tapi adanya telapak kaki yang menuju ke bawah. Kalau ada telapak kaki yang menuju ke atas, wah berarti ini dugaan bahwasanya Rasulullah pasti berada ke atas. Tapi ketika ada telapak kakinya ke bawah, maka orang-orang mengatakan bahwasanya adanya itu adalah orang-orang yang dari gunung ke bawah. Dan Rasulullah dan Abu Bakar juga mendapatkan informasi dari Abdullah bin Abu Bakar yang mendapati bahwasanya orang-orang Quraisy apa saja informasi yang ada di kota Mekah mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Setelah 3 hari 3 malam, maka Rasulullah SAW dijemput oleh petunjuk jalan tersebut dan mereka berdua pergi untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan di kota Mekah itu juga masih ada, ya, masih ribut, masih berusaha mencari keberadaan Rasulullah walaupun setelah 3 hari. Bahkan mereka sampai mengadakan sayembara. Ya. Siapa yang bisa menangkap atau membawa pulang membawa pulang Muhammad hidup atau mati, maka mereka akan dikasih 100 ekor unta. Maka ada seorang pemuda yang namanya Suraqah. Dia ketika mendengar ada sayembara tersebut, dia pun akhirnya mengejar Rasulullah sambil membawa naik kuda dan menghunus pedang dan berhasil menyusul Rasulullah. Tetapi ketika sampai mau mendekati Rasulullah, ternyata kuda yang ditumpangi oleh Suraqah ini masuk, ya, terpelosok sehingga kudanya jatuh, Suraqah juga jatuh. Maka sama Rasulullah akhirnya dibangunkan. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Terus dikejar lagi sama Suraqah sampai mau bisa menangkap Rasul, kudanya terpelosok lagi. Begitu terus sampai 3 kali. Maka akhirnya konon ada yang menceritakan Suraqah itu akhirnya masuk Islam. Terus Rasulullah senantiasa terus melakukan perjalanan. Saatnya mereka istirahat. Ada rumah, ya, rumah yang dihuni oleh 2 orang kakek dan nenek. Maka Rasulullah ini berhenti atau masuk ke rumah tersebut, minta air dan minta susu kepada kakek dan nenek tersebut. Maka nenek tersebut mengatakan, saya tidak punya susu, ya, tidak punya susu kambing. Karena apa? Karena susu kambing-kambing kita, domba-domba kita ini dalam keadaan kurus, tidak ada susunya, tidak ada air susunya. Maka Rasulullah meminta izin kepada nenek tersebut supaya untuk memeras, ya, memeras susu kambing atau domba tersebut. Tatkala Rasulullah memegang kambing tersebut dan memeras susunya, ternyata air susu kambing tersebut tiba-tiba banyak. Dan Rasulullah memerah susunya dan dia diminum sama Rasulullah dan sama Abu Bakar. Maka kakeknya ini tiba-tiba bingung, mendapati dombanya itu air susunya banyak. Maka dia pun mengatakan, sungguh pasti, ya, yang mampir tadi pastilah itu orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Tapi karena apa? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada orang yang bisa menyebabkan air susu kambing yang kering sehingga menjadi banyak air susunya. Terus perjalanan selama 23 hari atau 21 hari, ya.
Maka Rasulullah SAW mampir ke kota Kuba. Ke kota apa? Ke kota Kuba. Maka di Kuba ini Rasulullah bermalam di situ selama beberapa hari, 23 hari atau berapa. Maka disitulah Rasulullah membangun masjid, ya. Membangun masjid yang menjadikan masjid pertama yang dibangun oleh kaum muslimin, yaitu oleh Rasulullah, yaitu yang dikasih nama Masjid Kuba. Ya. Terus juga Rasulullah setelah jadi masjidnya melakukan sholat Jumat yang pertama di Masjid Kuba tersebut. Setelah Jumatan Rasulullah melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Kita lanjutkan ke bab yang ke-45. Nuzulu bi Quba awwalu masjidin bunya fil Islami. An-nuzulu berhenti bi Quba'i di Kuba. Awwalu pertama masjid bunya yang dibangun fil Islami di dalam Islam. Wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Kuba'a di Kuba fil yaumis sani di hari kedua min Rabiul Awal dari bulan Rabiul Awal. Tepatnya 31 September tahun 622 Masehi sampai di Kuba. Tahun berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal. Kalau Masehinya 30 September tahun 622 Masehi. Ya. Sampai ke kota Kuba. Ba'da an makasa salasa asrata sanatan mudayyatan alaihi fi Makkah mamnu'an minal jahri bid-da'wati. Ba'da setelah an makasa salasa asrata sanatan, setelah beliau diam selama 13 tahun mudayyakan alaihi fil Makkah, tertekan olehnya di Mekah. Jadi setelah 13 tahun Rasulullah tertekan di kota Mekah. Mamnu'an minal jahri bid-da'wah, terhalangi dari terang-terangan dengan berdakwah. Setelah Rasulullah 13 tahun tertekan, tidak hanya tertekan, bahkan disiksa, ya, diusir oleh saudara-saudara mereka di kota Mekah, maka Rasulullah sampai hijrah ke kota Madinah, sampai ke kota Kuba. Waqad aqama bi Quba'a, dan beliau mukim di Kuba selama isnataini wa isrina lailatan. Berapa ini? Isnataini wa isrina lailatan berapa? Selama 22 malam. Ya. Isnaini wa isrina lailatan, selama 22 malam, baina ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansari, dan ansar, aminan mutmainan, secara aman tentram di kota Kuba selama 22 malam. Waqad bana fi tilkal muddati, dan beliau
benar-benar membangun di saat itu Masjidan Quba, Masjid Quba, alladzi wasafahullahu annahu, yang mana Allah telah mensifati masjid itu bahwa Masjid Quba adalah masjidun ussisa 'ala taqwa, adalah masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi Masjid Quba ini disifati oleh Rasulullah SAW sebagai masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang ke-46. Al-usulu ilal madinati awwalu jumu'ati. Sampai ke kota Madinah pertama ibadah sholat Jumat. Fil Islam, di dalam Islam. Awwalu khutbatin fil Islam. Pertama khutbah di dalam Islam. Oh, berarti kalau di dalam kitab Nurul Yakin ini khutbah pertama nanti di masjid di Madinah, bukan di Kuba, ya. Pasal yang pertama, lama ketika kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Kuba, dari Kuba, qasidan menuju Al-Madinata, ke kota Madinah. Ahatat bihi ansor, maka sahabat-sahabat Ansor mengelilingi beliau, mengelilingi Nabi Muhammad. Ahatat bihil ansor, sahabat Ansor mengelilingi Nabi Muhammad, wahum mutaqalliduna suyufahum, sedangkan mereka Ansor menyandang pedang-pedang mereka, ya. Terus farihina mustabsirina, gembira serta senang, ya. Mereka gembira serta senang. Bahkan mereka sambil bernyanyi tola'al badru alaina, ya. Selamat datang wahai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil bahkan ada yang mengaku kalau di sini itu apa namanya, rebana, nah gitu ya, sambil menyanyi menyambut Rasulullah SAW. Jadi sepanjang jalan Madinah itu orang-orang Ansor itu, laki-laki, perempuan itu mereka berkumpul di depan rumah mereka sambil menepuk rebana, sambil menyanyi tadi, menyambut datangnya Rasulullah SAW beserta rombongan. Waqad adrakatul jumu'atu fit thariq, dan beliau mendapati sholat Jumat fit thariq, di perjalanan. Fasallaha biman ma'ahu minal muslimina, ya, saya ulangi, dan beliau mendapati sholat Jumat di perjalanan, maka beliau sholat Jumat dengan orang-orang yang bersamanya dari muslimin, dari kaum muslimin. Wa hadhihi awwalu jumu'ati, dan inilah pertama sholat Jumat dan khutbah yang pertama, khutbah di dalam Islam. Di dalam Nurul Yakin ini diceritakan khutbahnya masih di jalan, ya, di lapangan.
khutbah yang pertama juga itu. Kalau di dalam kitab yang lain, khutbah Jumatnya itu ada di Kuba. Setelah Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Yang ketiga, waqad kharaja limulaqatihi ahlul Madinah, dan keluar untuk menyambutnya penduduk Madinah, dan bersama mereka para wanita dan anak-anak. Wal waladu yaqul, ya, dan budak-budak mereka membaca atau bernyanyi, ya. Ini bacanya tala'al badru alaina, bulan purnama telah terbit kepada kita. Min saniyatil wada, dari bukit Saniyatin wada, dari bukit Saniyatin wada. Wajib syukru alaina, wajib bersyukur bagi kita. Mada'a lillahi da', selagi berdoa kepada Allah orang-orang yang berdoa. Ayyuhal mab'usu fina wa ahli, wahai orang-orang yang diutus pada kita, ja'tal bil amril muta', ya. Yang berdoa kepada Allah, dan orang yang berdoa, wahai Nabi yang diutus kepada kita, engkau datang dengan membawa perintah yang harus ditaati, ya. Lagunya saya nggak bisa, ya, silakan kamu para santri yang nyanyi sendiri, ya. Coba, ya. Ini ada di kitab, ini ada di Nurul Yakin, jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i, ayyuhal mab'usu fina ja'ta bil amri muta', ya. Tapi saya nggak bisa karena saya nggak bisa nyanyi, ya. Kalau santri mau nyanyi silakan, ya. Ya, yang ke-40 belum bisa. Nanti kalau bunyi saya diingatkan, ya. Terusnya selesai ini masalahnya. Saya targetnya ini sebelum tinggal 2 pasal harusnya selesai. Yang ke-47, dukhulur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fil Madinati nuzuluhu hubbul ansari lil huma jirina akhuwatul islami, ya. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bersinggahnya Rasulullah kecintaan sahabat Ansor terhadap sahabat-sahabat Muhajirin, persaudaraan sesama Islam, ya, se-Islam. Yang pertama, pasal yang pertama, lama ketika Nabi dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke memasuki Al-Madinata, ke kota Madinah, kana la yamurru, maka beliau tidak melewati, ya, maka beliau tidak melewati bibaitin, satu rumah min buyutil ansar, dari rumah-rumah sahabat Ansar, illa sa'aluhu,
kecuali mereka meminta Nabi Muhammad an yang zila indahum, agar Nabi Muhammad tinggal di sisi mereka. Ya. Jadi Rasulullah melewati orang-orang Ansor itu mengatakan berharap bahwasanya Rasulullah tinggal di rumah mereka. Fanazala indal Abi Ayyub al-Ansari, maka beliau tinggal di sisi rumah Abu Ayyub al-Ansari fi dauril asfali, di lantai rumah yang bawah, agar Nabi Muhammad liyakuna, agar Nabi Muhammad arfaqa bizairihi, bisa lebih ramah kepada orang-orang yang mendatanginya atau mengunjunginya. Jadi rumah Abu Ayyub al-Ansari ini tingkat 2. Abu Ayyub al-Ansari milih berada di lantai atas, sedangkan Rasulullah supaya tinggal di bawah. Tujuannya apa? Supaya sahabat-sahabat dari kaum Ansor yang mengunjungi beliau, Rasulullah lebih leluasa untuk menyambut mereka. Waqad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilaihim, dan benar-benar keberadaan sahabat-sahabat Ansor itu mencintai orang-orang yang hijrah, ya, hajara ilaihim, kepada mereka, wa yusirunahum, dan mereka mendahulukan muhajirin, ya, orang-orang Ansor itu mendahulukan orang-orang muhajirin ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Itulah pengorbanan orang-orang Ansor. Hatta innahum tanazza'u fil nuzulihim, atas diri mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar berebut, ya, orang-orang Ansor itu berebut mengenai tinggalnya muhajirin. Maka mereka memutuskan pada acara sahabat-sahabat Ansor sangat mencintai orang-orang yang hijrah pada mereka, dan mereka mendahulukan sahabat-sahabat muhajirin melebihi diri mereka sendiri, sampai-sampai mereka berebut mengenai tempat tinggal sahabat-sahabat muhajirin. Fama nazala muhajirun ala ansori illal bil qurbah, lalu mereka memutuskan dengan undian di antara mereka. Maka sahabat-sahabat muhajirin tidak bertempat tinggal di rumah Ansor, melainkan dengan undian. Kita diundi, gitu ya. Kita dengarkan azan, terus nanti kita lanjutkan setelah sholat isya, ya. Sholat isya berjamaah, kita menyelesaikan satu bab sampai ke 4 bab yang ke-48. Sekian, kita tutup sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Kita masih memakai kitab Bulughul Yakin. Kita menyelesaikan satu bab terakhir, ya, yaitu bab yang ke-48.
Setelah kita tertunda sholat isya, kita lanjutkan. Tadi sampai kepada Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, disambut oleh orang-orang sahabat Ansor. Mereka menawari, ya, rumah mereka, orang-orang Ansor menawari Rasulullah SAW, berharap kalau Rasulullah SAW berkenan untuk tinggal di rumah mereka. Jadi setiap kaum Ansor menawari dan menginginkan rumah mereka menjadi tempat tinggal Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Abu Ayyub Al-Ansori. Rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini 2 lantai. Maka Abu Ayyub Al-Ansori meminta atau Rasulullah meminta kepada Abu Ayyub Al-Ansori supaya beliau ditempatkan di lantai pertama, ya, lantai dasar, dengan harapan Rasulullah lebih gampang dalam menerima tamu orang-orang Ansor dan kaum Muhajirin yang berkunjung ke rumah beliau. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansori setelah beberapa waktu berpikir, wah, saya ini berarti tidak sopan. Rasulullah berada di bawah, masa beliau berada di atas. Maka Rasulullah SAW dirayu oleh Abu Ayyub Al-Ansori supaya Rasulullah berkenan berada di lantai atas sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Ansor mencintai saudara mereka yang baru datang, yaitu dari kalangan orang-orang Muhajirin. Sangat mencintai mereka, bahkan mereka lebih mencintai sahabat mereka, saudara mereka seiman dari kalangan kaum Muhajirin, melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri, ya. Mereka berebut, pokoknya ayo pada di rumahku, tinggal di rumahku, ya. Bahkan mereka sampai untuk menentukan siapa kalau di antara kaum Muhajirin yang tinggal di rumah Ansor dengan undian, ya. Dengan undian. Ya, caranya bagaimana kita teknisnya kurang paham, ya. Tapi yang jelas melalui undian. Terus juga salah satunya Rasulullah juga mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Disaudarakan, bahkan awal-awal persaudaraan itu sampai berhak mewarisi. Jadi kalau ada orang Ansor yang meninggal, saudara mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah mendapat warisan. Tetapi ini nanti dihentikan, ya, dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-75, ya, yang menerangkan bahwasanya kaum Muhajirin yang saudara seiman tidak mendapatkan hak waris. Contoh persaudaraan itu seperti persaudaraannya Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf di persaudaraan dengan, kalau tidak salah, dengan Abu Musa Al-Ansori, ya. Jadi sampai dibagi dua, ya, harta kekayaan yang Abu Musa Al-Ansori itu dibagi dua. Rumah dua, ya, satu untuk saudara mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Terus sampai istrinya, ya, Abu Musa Al-Ansori itu punya istri 4, ya.
Sampai ditawari, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, silahkan kamu pilih istri di antara istri-istriku yang paling kamu cintai atau yang kamu sukai. Nanti akan aku ceraikan dan silahkan untuk dinikahi." Tapi bagaimana sikap muhajirin? Sikap sahabat muhajirin, yaitu sahabat siapa itu tadi? Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, "Terima kasih atas kebaikanmu, wahai saudaraku." Ya. Maka dia mengatakan, "Terima kasih atas kebaikanmu." Bukan saya menolak rezeki, mungkin bahasa kita seperti itu. Ya. Tapi cukup engkau tunjukkan aku kemana jalan ke pasar. Maka di jalan dia pergi ke pasar, hari itu juga dia berjualan di pasar kaum Yahudi dan mendapatkan untung. Itulah kisah persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kita sampai kepada bab yang terakhir karena waktunya yang mendesak. Kita bacakan artinya ya saja. Mudah-mudahan beberapa saat ke depan kita ada waktu untuk mengkaji dengan matan bahasa Arabnya. Bab yang ke-48, hijrahnya keluarga Rasulullah SAW dan terhalangnya orang-orang lemah dari berhijrah serta asal usul kunut dan demam di Madinah. Ya. Pasal yang pertama atau bab yang pertama, ketika baginda Nabi telah menetap di Madinah, beliau mengutus seseorang untuk mencari keluarga beliau yang tertinggal atau yang belum bertemu dengan Rasulullah. Maka Abdullah bin Abu Bakar keluar bersama mereka untuk mencari keluarga Rasulullah. Dan sungguh orang-orang musyrik Mekah telah mencegah sebagian orang-orang yang lemah dari melakukan perjalanan, dan bahkan mereka menyiksa orang-orang yang lemah tersebut dengan siksaan yang pedih. Ya. Yang ketiga, maka baginda Rasulullah SAW berdoa untuk mereka di dalam sholat witir usai sholat isya, di dalam sholat subuh setelah ruku. Ada yang mengatakan sebelum ruku. Ya, ini asal di syariatnya sholat atau di syariatnya kunut. Ya, saya baca matanya ya, jadi nanti kalian bisa lebih paham. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum fi witril isya'i wa salatil subhi ba'da ruku wa qabla wa hada aslul kunut. Fakana maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum berdoa lahum untuk mustasnafin. Maka Rasulullah berdoa kepada mereka, untuk mereka di dalam sholat witir, untuk keselamatan mereka dalam sholat witir, ya. Wa sholat subhi, dan sholat subuh, ba'da ruku, setelah ruku, wa qablahu, atau ada yang mengatakan sebelumnya. Wa hadza, dan inilah aslul kunut, asal usul kunut. Nah, yang ketiga yang keempat ya. Banyak dari sahabat muhajirin terserang penyakit demam. Lalu baginda Rasulullah SAW berdoa kepada Rabb-Nya agar memindahkan penyakit tersebut. Maka Allah mengabulkan doa. Karena apa? Karena cuacanya beda, ya.
cuacanya beda. Jadi kalau di kota Mekah itu gurun pasir gitu ya, lautan pasir. Tapi kalau di Mekah itu lebih sejuk ya, sedikit walaupun itu panas karena di Arab ya. Karena banyak tumbuh-tumbuhan ya. Karena banyak tumbuh-tumbuhan jadi oksigen itu banyak yang banyak di sana karena banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, perbedaan cuaca ini menyebabkan sahabat-sahabat Muhajirin pada awal-awal mereka berada di Madinah, mereka demam. Ya. Maka Rasulullah meminta kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengangkat demam itu dari kalangan para sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin dan dipindahkan ke daerah lain. Ya. Itulah selesainya kitab yang pertama. Terus kita ada yang sedikit terlewat bahwasanya Rasulullah SAW itu saat naik unta ya, maka Rasulullah SAW tetap berada di atas unta Rasulullah, tidak mau turun sampai unta itu duduk sendiri atau berhenti sendiri. Ya. Maka unta Rasulullah itu berdiri di depan rumahnya tadi sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dan depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori tadi menjadi akan dibangunnya Masjid Nabawi atau Masjid Rasul. Jadi di tempat duduk, di tempat berderumnya unta itulah Rasulullah SAW membangun masjid. Masjid Rasulullah itu sedikit, ya. Jadi Masjid Rasulullah itu panjangnya di awal-awal itu, panjang lebarnya itu sekitar, panjang dan lebar itu sekitar 20 meter. Ya, itu awal. Ya. Ada yang mengatakan 40 kali 40. Ya, ada yang mengatakan 20 kali 20. Tetapi hanya berbentuk tadi ya, dinding. Ya. Jadi kayak dinding ya, tidak ada atapnya. Ya. Ada yang diatapi, cuman bagian satu soft atau dua soft tempat pengimaman. Gitu ya. Dan nanti disitulah Rasulullah SAW mengadakan pembinaan atau memberikan pelajaran kepada murid-murid beliau dari kalangan sahabat. Nah, inilah selesainya kitab yang pertama dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kitab Khulasah Nurul Yakin di jilid kedua dan jilid ketiga insya Allah ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua silakan bisa membuka